Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Novi Istiqomah dengan NPM 200108001 dari jurusan Tadris Biologi kelas A. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi sistem pencernaan hewan vertebrata dan invertebrata. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Fisiologi Hewan. Dosen pengampu yaitu Ibu Tika Mayangsari, MPD. Oke, untuk pembahasan yang pertama mengenai sistem pencernaan hewan vertebrata dan invertebrata. Adapun pembahasan yang pertama yaitu mengenai hewan vertebrata. Sistem pencernaan hewan vertebrata yang pertama ada Pisces. Organ pencernaannya terdiri dari rongga mulut, terdapat gigi-gigi kecil berbentuk kerucut dan lidah yang tidak dapat digerakkan serta menghasilkan lendir. Yang kedua ada esofagus, berbentuk kerucut, pendek, terdapat di belakang insang. Yang ketiga lambung. Lambung merupakan segmen pencernaan yang diameternya relatif lebih besar bila dibandingkan dengan organ pencernaan yang lain. Yang keempat ada usus, merupakan segmen yang terpanjang dari saluran pencernaan. Yang kelima yaitu anus yang merupakan ujung dari saluran pencernaan. Adapun kelenjar pencernaan dari Pisces itu sendiri, yang pertama ada hati, bentuknya besar berwarna merah kecoklat-coklatan. Letaknya di bagian depan rongga badan dan meluas mengelilingi usus. Yang kedua ada pankreas, berukuran mikroskopik sehingga sukar dikenali, menghasilkan enzim pencernaan dan hormon insulin. Sistem pencernaan hewan vertebrata yang kedua yaitu ada amfibi. Amfibi organ pencernaannya terdiri dari rongga mulut, terdapat gigi kerucut dan lidah. Yang kedua kerongkongan, esofagus, saluran di belakang rongga mulut yang menyalurkan makanan dari rongga mulut ke lambung. Yang ketiga ada lambung atau ventriculus, tempat penampungan makanan dan pencernaan makanan. Yang keempat ada intestinum atau usus, terdapat usus halus, duodenum, jejunum, dan ileum, dan usus tebal berakhir pada rektum. Yang kelima ada kloaka, muara antara saluran pencernaan makanan, saluran reproduksi, dan urin. Adapun kelenjar pencernaan dari amfibi itu sendiri, yang pertama ada hati. Hati berwarna merah kecoklatan, terdiri atas lobus kanan yang terbagi lagi menjadi dua lobulus. Hati berfungsi mengeluarkan empedu yang disimpan dalam kantong empedu yang berwarna kehijauan. Yang kedua ada pankreas, berwarna kekuningan, melekat di antara lambung dan usus 12 jari atau duodenum, menghasilkan enzim dan hormon pada reptil. Yang selanjutnya yaitu ada reptil. Adapun organ pencernaannya terdiri dari rongga mulut, disokong oleh rahang atas dan bawah, memiliki deretan gigi berbentuk kerucut, terdapat lidah yang melekat pada tulang lidah dengan ujung bercabang dua. Yang kedua ada kerongkongan atau esofagus. Yang ketiga ada lambung atau ventriculus. Yang keempat ada intestinum, terdiri atas usus halus dan usus tebal bermuara pada anus. Adapun kelenjar pencernaan dari reptil itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu ada hati dan pankreas. Hati memiliki dua lobus, gelambir dan yang berwarna kemerahan. Kantung empedu terletak pada tepi sebelah kanan hati. Yang kedua ada pankreas, berada di antara lambung dan duodenum, berbentuk pipi kekuning-kuningan. Hewan vertebrata yang selanjutnya yaitu ada aves. Aves ini organ pencernaannya terdiri dari mulut yang terdapat paruh dan lidah berstruktur kaku dan runcing. Yang kedua ada esofagus atau kerongkongan, saluran antara rongga mulut dan lambung, bagian bawahnya membesar berupa kantong. Yang ketiga ada crop, pelebaran kerongkongan untuk menyimpan makanan sementara. Yang keempat ada proventriculus, lambung kelenjar, terjadi proses kimiawi karena dindingnya mengandung kelenjar yang menghasilkan getah lambung. Yang kelima ada gizzard, dindingnya mengandung otot yang kuat untuk menghancurkan makanan dengan bantuan batu kerikil. Yang keenam ada intestin, terjadi proses kimiawi karena enzim dan empedu langsung dicairkan ke dalam usus halus karena aves tidak mempunyai kantong empedu. Yang ketujuh ada kloaka, lubang pengeluaran sisa makanan. Adapun kelenjar pencernaan aves itu sendiri terdiri dari hati, pankreas, dan limfa. Hati itu sendiri berwarna kemerahan, terdiri dari dua lobus, lobus doxter dan sinister.
berperan mengemulsikan lemak. Yang kedua, pankreas terletak pada lipatan duodenum, mensekresikan cairan melalui ductus pankreatikus dan menghasilkan enzim. Yang ketiga ada limfa. Berbentuk agak bundar, berwarna kecoklatan, terletak pada titik antara kelenjar lambung, empedal dan hati sebagai tempat untuk memecah sel darah merah. Yang selanjutnya yaitu ada organ pencernaan hewan vertebrata yaitu mamalia. Adapun organ pencernaannya yang terdiri dari rongga mulut, terdiri dari 3 atap, terdapat gigi geraham muka, gigi geraham belakang, gigi seri, dan gigi taring. Yang kedua lambung, terdiri dari 4 ruang yaitu rumen, retikulum, amazon. Lambung terdiri dari 4 ruang yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Yang ketiga yaitu usus, terdiri atas usus halus, duodenum, jejunum, dan ileum, dan usus besar. Yang keempat yaitu rektum atau usus buntu. Oke, yang selanjutnya ini mengenai sistem pencernaan hewan invertebrata. Nah, sistem pencernaan dari hewan invertebrata, salah satunya yaitu ada porifera, yaitu pencernaan makanan pada porifera ini adalah air dan plankton masuk ke porifera melalui ostium menuju spongocoel. Kemudian plankton akan disaring oleh mikrofili sel koanosit. Plankton akan masuk ke dalam sel koanosit untuk dicerna. Hasil pencernaan akan diedarkan ke seluruh tubuh oleh sel amoebosit. Yang selanjutnya yaitu hewan coelenterata. Makanannya itu ditangkap dengan tentakel, kemudian masuk ke dalam mulut dan diteruskan ke dalam rongga gastrovaskuler. Dinding gastrovaskuler mengeluarkan enzim untuk mencerna makanan. Sari-sari makanan diserap oleh sel-sel usus dan sisanya dikeluarkan melalui mulut. Saluran pencernaan pada hewan ini tidak sempurna, yaitu berupa rongga gastrovaskuler yang terletak di tengah tubuh sebagai dubur atau anus. Yang selanjutnya yaitu moluska ini pencernaan makanannya dimulai dari rongga mulut, faring, kemudian esofagus, lalu ke tembolok, kemudian lambung, usus, rektum, kemudian anus. Yang selanjutnya yaitu sistem pencernaan hewan echinodermata. Sistem pencernaannya itu sudah sempurna. Mulut berada di bawah permukaan tubuh, faring, kerongkongan, lambung, usus, dan anus. Susunan anus ada di permukaan atas tubuh dan pada sebagian echinodermata tidak berfungsi. Lambung memiliki 5 cabang yang menuju ke lengan dan bercabang 2 tetapi ujungnya buntu. Yang selanjutnya yaitu sistem pencernaan dari Platyhelminthes. Sistem pencernaannya disebut sistem gastrovaskuler atau peredaran makanannya tidak melalui darah tetapi oleh usus. Dimulai dari mulut, faring, dan ke kerongkongan. Di belakang kerongkongan terdapat usus bercabang ke seluruh tubuh. Cacing pipih juga melakukan pembuangan sisa makanan melalui mulut karena tidak memiliki anus dan tidak memiliki sistem transport makanan. Makanan dikeluarkan dari tubuh melalui proses difusi. Yang selanjutnya yaitu sistem pencernaan hewan invertebrata yaitu ada Nemathelminthes. Sistem pencernaannya sudah lengkap dan memiliki cairan pseudoselom. Sistem pencernaannya terdiri dari mulut, usus, dan anus. Mulut terdapat pada ujung anterior, sedangkan anus terdapat pada ujung posterior. Oke, jadi itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.